Oke, selamat siang, selamat datang di Pusat Budidaya Madu Kelulut Kota Balikpapan. Dulunya saya pernah buat budidaya lebah di Papua Barat, tepatnya di Manokwari. Hanya saja ongkos kirimnya bila didatangkan ke Balikpapan akan semakin besar. Makanya nilai kosnya jadi tinggi, hasilnya jualannya pun akan lebih mahal. Saya berpikir kenapa kita tidak membuat budidaya di Balikpapan sendiri, biar nilainya lebih murah dan terjangkau. Di Pusat Budidaya Kelulut Kota Balikpapan ini ada beberapa jenis lebah. Pada dasarnya ada dua jenis lebah pokok, yaitu apis dan kelulut Borneo. Kelulut Borneo di sini ada 4 jenis. Pertama Itama, kedua Thoracea, ketiga Levisep dan Biroi. Tapi yang terbanyak di sini di Pusat Budidaya Lebah Kelulut Balikpapan adalah dari jenis Itama. Kenapa saya lebih memilih jenis Itama? Pertama, madu kelulut atau madu trigona jenis Itama ini hasil panennya lebih maksimal. Per kotak atau per koloni budidaya bisa sampai 700 ml hingga 2 liter. Bila kita memelihara jenis trigona Levisep, itu per koloni sekitar 100 ml hingga 250 ml per koloni. Makanya kenapa saya memilih untuk jenis Itama. Kedua, jenis Itama ini pemeliharaannya atau maintenance-nya itu lebih mudah. Dia lebih besar 2 atau 3 kali lipat dari jenis Levisep, terus tidak terlalu agresif. Sementara untuk jenis Trigona Levisep, dia lebih kecil dan sedikit pemalu. Sementara jenis Biroi dia lebih kecil tapi agresif. Makanya kenapa kita di sini atau kami di sini memilih madu Trigona jenis Itama. Pertama, volume hasil panennya akan lebih banyak. Yang kedua, perawatannya lebih mudah. Ada madu apis serana. Apa itu madu apis serana? Madu apis serana adalah madu yang dihasilkan dari lebah apis. Kelebihannya madu apis ini dia bisa dikonsumsi untuk semua umur, mulai dari anak-anak, bahkan janin dalam kandungan pun boleh mengkonsumsi lewat ibunya. Fungsinya yang pertama menjaga imun tubuh, yang kedua sebagai booster agar tidak mudah sakit, yang ketiga dia antiinflamasi atau anti peradangan. Untuk sakit mah sangat bagus, untuk penyembuhan luka sangat bagus, untuk stamina anak-anak dan keluarga juga sangat bagus. Yang kedua ini adalah madu Trigona. Madu Trigona ini warnanya lebih hitam, terus kandungan gasnya juga lebih tinggi. Dia rasanya agak asam dan pahit sedikit, beda dengan madu apis. Tapi kandungannya lebih banyak. Pertama, vitamin A-nya lebih tinggi daripada madu apis. Yang kedua, vitamin B, B2-nya dan B6-nya 3 kali lipat daripada madu apis. Sehingga madu kelulut ini atau madu Trigona ini sangat baik bagi penderita hepatitis atau penyakit liver, terus untuk sakit ginjal. Ketiga untuk penyumbatan pembuluh darah atau sakit jantung. Ketiga untuk lemah syahwat atau sebagai booster lemah syahwat, penyakit impoten sangat bagus, sangat direkomendasikan. Jadi mulai sekarang apapun sakitnya, satu solusinya, minum madu Trigona Petanesia. Saya mulai membuat budidaya ini pertama di kilo 10. Kebetulan saya punya lahan pribadi
di kilo 10 tembus TPA Manggar di atas perumahan atau Kampung Toraja. Di sana saya mulai dari awal mancing, membuat hasil pancingan dengan bahan lebah. Yang kedua dengan bahan sarangnya lebah dicampur dengan alkohol, dimix, terus dilumurkan ke budidaya atau di media botol, dijemur, lalu ditempatkan di tempat pohon-pohon yang dianggap ada potensi mendatangkan lebah. Dari pancingan botol atau kotak 200 yang saya pasang itu selama 1 tahun alhamdulillah tidak ada hasil, sama sekali tidak ada lebah yang datang untuk tinggal dan menetap di pancingan. Tahun berikutnya saya mulai lagi, akhirnya pada tahun berikutnya ada 2 jebakan atau 2 kotak botol atau 2 botol pancingan yang disinggahi atau dihinggapi lebah sehingga lebah tinggal di situ. Pada perjalanannya dari 2 itu setengah tahun kemudian saya memulai buka budidaya lebah ini. Jadi awalnya dari 2 bibit di kilo. Dari 2 bibit ini pada 2 tahun berikutnya bisa pecah koloni menjadi sekitar 20-an selama 2 tahun. Dan tahun berikutnya naik lagi menjadi 40, tahun berikutnya menjadi 50, sehingga sampai sekarang ini total kotak budidaya itu di kilo, di Gunung Malang, di Perapatan, dan di Telaga Sari ini ada sekitar 620-an koloni. Jadi selama ini hasilnya lumayan. Dari 4 tempat budidaya ini kita dapat sekitar 150 liter madu. Jadi dari 4 tempat budidaya ini ada sekitar hasilnya 150 liter madu. Pemasarannya alhamdulillah selama ini saya bekerja sama dengan teman-teman di Petanesia dan binaan Petanesia. Untuk pemasarannya tidak ada kesulitan. Justru yang kesulitan adalah bagaimana menambah lagi jumlah koloni yang ada. Kenapa? Karena pemasarannya sudah bagus, madunya masih terbatas baru 150 liter per panen. Secara hitung-hitungan dengan modal yang minimal memelihara lebah ini hasilnya luar biasa. Untuk jenis Itama tadi sudah saya jelaskan, dalam 1 kali panen hasilnya bisa 700 hingga 2 liter. Dan setiap liternya itu 600, harganya hingga 700.000. Jadi kalau itu dapat 2 liter dalam 2 bulan, 1 bulan kita dapat hasil kurang lebih 600.000. Sama dengan kita punya 1 kamar kos. Dengan biaya yang sangat murah, ya terjangkau lah, kita dapat penghasilan per budidaya adalah 700.000. Itu yang pertama. Yang kedua, memelihara lebah ini sama dengan kita menjaga alam. Karena apa? Sebelum kita memelihara lebah, faktor pertama yang harus kita perhatikan adalah vegetasi atau penanaman pohon sebagai pakan lebah. Setiap pohon dewasa menghasilkan sekitar 2,8 kilo oksigen. Sementara manusia ini setiap hari itu membutuhkan 1,3 kilo oksigen. Berarti kalau kita punya pohon dewasa sama dengan kita menghidupi 2 orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin menggalakkan bahwasanya madu adalah obat dan herbal yang terbaik bagi kesehatan
masyarakat atau kesehatan manusia. Untuk itu saya memilih usaha atau bisnis di bidang madu daripada di bidang yang lain. Lebah madu ini bisa digeluti atau bisa dipraktekkan oleh siapapun. Bagi siapapun yang ingin belajar tentang budidaya lebah, bagaimana membuat jebakannya, bagaimana merawatnya, bagaimana memanennya, silahkan datang langsung ke pusat budidaya lebah Balikpapan yang ada di Telaga Sari 1, seberang kantor KONI Gunung Pasir.